Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Artificial Intelligence, yaitu beranggotakan 2 orang, Mamnun Aulia S dan saya sendiri yaitu Nur Saida, akan mempresentasikan jurnal dengan judul Implementasi Artificial Intelligence atau AI di bidang administrasi publik pada era revolusi industri 4.0. Lalu penulis dari jurnal ini yaitu Etnan Irwan Supriyadi dan Dianing Banyu Asi, di mana jurnal ini diterbitkan pada tahun 2020 pada bulan Oktober. Nah, selanjutnya itu penemuan teknologi pada era revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah Internet of Things atau IoT, 2 percetakan 3D atau 3 dimensi, 3 big data, 4 artificial intelligence, 5 kendaraan otomatis, 6 nanoteknologi dan bioteknologi, 7 sains material dan penyimpanan energi, serta 8 komputasi kuantum. Lalu selanjutnya, apa itu artificial intelligence? Jadi, artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan adalah sebuah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang pada umumnya membutuhkan kecerdasan buatan manusia. Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Artificial intelligence juga adalah sebuah program komputer yang memiliki algoritma yang berfungsi untuk dapat mempelajari data dan menggunakannya untuk dapat melakukan proses dan bertindak seperti manusia. Lalu selanjutnya, perkembangan dan pemanfaatan revolusi industri 4.0 dalam artificial intelligence di berbagai sektor bidang, yaitu pertama sektor bidang pemerintahan, bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan sektor bidang lainnya. Lalu administrasi publik, yaitu administrasi publik adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola publik dan program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan warga atau masyarakat. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari saya yaitu Mamnun Aulia. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu implementasi artificial intelligence di bidang administrasi publik pada era revolusi industri 4.0. Ada 6. Yang pertama, Satria, Electronic Self-Assessment Tax Reporting Apps. Yang kedua, Gampil, Gadget Application Mobile for License. Yang ketiga, Layat Rawat. Yang keempat, aplikasi Mofit. Yang kelima, aplikasi Bima, Bandung Integrated Manpower Management Application. Yang keenam, Citarum. Materi selanjutnya, dampak implementasi artificial intelligence pada bidang administrasi publik. Yang pertama, ada dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya, terjadinya peningkatan produktivitas kinerja pada pemerintahan. Yang kedua, alur birokrasi menjadi lebih efisien. Yang ketiga, meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Selanjutnya, dampak negatif. Ada 2 dituntut. Yang pertama, dituntut untuk mempercepat birokrasi. Yang kedua, pekerjaan administrasi bersifat teknis dan penghilangan data biasanya dilakukan secara manual. Selanjutnya, kesiapan sumber daya manusia SDM pemerintah dalam implementasi artificial intelligence pada bidang administrasi publik. Pemerintah Indonesia menduduki urutan kelima dalam persiapan implementasi artificial intelligence pada tingkat ASEAN, sedangkan pada tingkat dunia pemerintahan Indonesia berada pada peringkat ke-57 dari 194 negara dengan skor 5.420. Pencapaian ini masih masuk pada kategori rendah. Rendahnya tingkat kesiapan pemerintah Indonesia dalam kesiapan implementasi artificial intelligence ini dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya mahalnya biaya pengadaan infrastruktur baik perangkat software dan hardware, serta kesiapan sumber daya manusia pada bidang pemerintahan yang bisa dikatakan masih gagap teknologi. Sedangkan dalam implementasi artificial intelligence ini kita membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang mengarahkan pada penguasaan teknologi digital.
Nah, selanjutnya yaitu soft skill yang harus dimiliki SDM dalam implementasi artificial intelligence pada revolusi industri 4.0. Yang pertama ada complex problem solving, yang kedua critical thinking, yang ketiga creativity and innovative, keempat people management and leadership, yang kelima coordinating with others of teamwork, yang enam emotional intelligence, yang ketujuh judgment and decision making, yang kedelapan service orientation, kesembilan negosiasi and presentation, yang kesepuluh cognitive flexibility. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.